Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nasih di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada seluruh sahabat-sahabat saya dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Nasyahuddin Al-Ansori mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat Nasyahuddin. Terus jangan lupa subscribe, komen, like channel kami Nasyahuddin Official, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan. Sebelum kita mengupas kajian selanjutnya, langkah baiknya kita membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman adiyani kepada kita sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang syirik maupun yang terang-terangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. ربنا ورب الملائكة والروح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan
langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam yang fatwahnya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Yasin Fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paspor pada malam hari ini, doa adalah pemasrahan, bukan tuntutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kul ngendika Muhammad, Allahumma ya Allah, malika kang memiliki ya Gusti al-mulki ing pirang-pirang kerajaan, tuti bakal gai ya Gusti al-mulka ing pirang-pirang kerajaan dunia, man sapa wong tasya kang wis dikehendaki ya Gusti ing wong, wa tanzilan bakal nyabut ya Gusti al-mulka ing pirang-pirang kerajaan, miman saking wong dosa kang dikarsani ya Gusti, wa ta'azzulan bakal mulia akan Gusti, man sapa wong dosa kang dikarsani ya Gusti, wa tudhillulan bakal nginakan Gusti, man sapa wong dosa kang dikarsani ya Gusti, biadika kalawan ing tangan Gusti al khairat sakabe kebajikan, innaka satuna Gusti ala kulli syai'in iku ing atase saben-saben sawiji qadirun kang kuasa ya Gusti. Tuliju bakal manjingaken ya Gusti al-laila ing bengi, fin nahari ing dalam awan, wa tulijulan bakal manjingaken ya Gusti an-nahara ing awan, fil laili ing dalam bengi, wa tukhrijulan bakal matuaken ya Gusti al-haya ing kematian, minal mayyit saking minal hayy saking keuripan, minal mayyit saking kematian, wa tukhrijulan bakal matuaken ya Gusti al-maita ing mati, minal hayy saking keuripan, wa tarzuqulan bakal ngene rezeki yang Gusti, man sabong kasakang dikarsani yang Gusti, bi ghairi hisab kalawan ora ana batas. Asbabun nuzul ayat ini dari Qatadah berkata, suatu ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Untuk apa baginda Nabi berdoa? Agar Raja Romawi dan Persia menjadi penganut agama Islam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini asbabun nuzul ayat yang diturunkan. Qulillahul malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Nah, dari Qatadah, suatu hari baginda Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Raja Romawi dan Raja Persia masuk ke dalam agama Islam. Mafhum mukhalafahnya seperti apa? Ketika saya mendoakan jamaah agar supaya menjadi orang yang kaya raya,
Tapi akhirnya apa? Akhirnya turun ayat tersebut. Qulillahumma, qul katakan Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Tu'atil mulka man tasha, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekayaan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya berdoa kepada Allah untuk jamaah supaya menjadi orang yang kaya raya, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum mengtasya, belum berkehendak, Allah tidak akan mengabulkan permintaan kita. Nah, ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW mendoakan agar Raja Romawi dan Persia tersebut masuk ke dalam agama Islam, apa jawab Allah? Akulah yang maha menguasai kekuasaan. Aku telah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan aku bisa mencabut kerajaan tersebut jika aku berkehendak. Jadi kalau tidak ada kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah terjadi. Lalu kemudian apa lagi? Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang tersebut. Kalau seandainya kata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memuliakan seseorang, tapi Allah juga watudillu man tasha, Allah bisa menghinakan orang tersebut kalau seandainya kata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak juga. Senajan kita jungkar balik, tapi jika Allah sila mancing neraka, tetap baik mancing neraka. Harap mancing surga, tapi ketentuan Gusti Allah wis mancing ning neraka. Jadi sebaliknya seperti itu juga keinginan kita masuk neraka, tapi dimasukin ke surga. Nggak ada sing salah ke malaikat iki. Lalu kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, biyadikal khair, semua kebaikan ada di tanganku, kata Allah. Jadi manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi biyadikal khair, semua kebaikan itu ada di tanganku. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya aku maha kuasa atas segala sesuatu. Mau aku tunjukkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Aku bisa memasukkan malam menjadi siang, dan aku juga bisa memasukkan siang menjadi malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan aku juga bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati, lalu kemudian yang mati bisa menjadi hidup. Wa tarzuqu man tasha, dan aku juga bisa memberikan rezeki kepada siapa saja yang aku kehendaki, bighairi hisab, tanpa ada batas sedikit pun. Jika Allah sudah berkehendak, kun kamu kaya, maka kalian akan kaya semuanya. Itu saja kesimpulan daripada kajian ini. Doa adalah pemasrahan, bukan tuntutan. Ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian merasa bahagia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunda doa kita, lalu kemudian kita merasa sedih, di situ sifat kekanak-kanakan kita masih ada dalam diri kita. Berarti tugas kita
hanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabul atau tidaknya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. طاصن حامل كافا يا عين صا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول عسى الله يكف بعض الذين كفروا والله أشهد بعشر وأشهد تنكيلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله